warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang rasanya saya bisa bertemu dengan saudara-saudara, dan pertemuan ini mudah-mudahan saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan tentang pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia Kementerian Agama merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pada Kementerian Agama, bahwa yang dimaksud dengan SDM pada Kementerian Agama meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai non-pegawai ASN, dan masyarakat yang memenuhi syarat tertentu yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Agama. Inilah yang dimaksud dengan SDM Kementerian Agama. Pengembangan sumber daya manusia pada hakikatnya adalah mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kompetensi itu? Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Saudara sekalian yang saya hormati, dalam setiap jabatan, dalam sebuah organisasi modern, entah itu pada kementerian, lembaga, atau lembaga-lembaga modern apapun, setiap jabatan itu ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pejabatnya, dan untuk melaksanakan jabatan itu dituntut kompetensi. Nah, itulah sebabnya maka dalam melaksanakan tugas jabatan, seseorang harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Nah, dengan demikian, maka sebenarnya yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi aparatur dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Tadi saya sebutkan, setiap jabatan itu sudah ditentukan kompetensi apa yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dalam jabatan tersebut. Nah, kompetensi itulah yang harus dimiliki oleh orang yang mendapat kedudukan dalam jabatan itu. Makanya dia harus memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Saudara sekalian yang saya hormati, ada 3 jenis kompetensi. Pertama adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Misalnya, seorang guru, dia harus memiliki kompetensi untuk mengelola pembelajaran. Ya, ini kompetensi teknis. Bagaimana dia harus mengawali dan mengakhiri sebuah pembelajaran. Bagaimana dia harus melakukan evaluasi pembelajaran. Ini namanya kompetensi teknis. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan
untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Setiap jabatan dalam kepemimpinan, seseorang itu dituntut untuk memiliki kemampuan atau kompetensi manajerial dari level yang paling bawah sampai level yang paling tinggi. Inilah yang dimaksud dengan kompetensi manajerial, yaitu kompetensi yang dibutuhkan oleh orang-orang atau jabatan yang jabatan itu memberikan kewenangan untuk memimpin sebuah unit organisasi. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Saudara sekalian yang saya hormati, kita ini sebagai warga bangsa dari sebuah negara yang sangat, kita dimanapun kita berada, kita selalu bersama-sama hidup dengan kelompok masyarakat, kolega yang memiliki perbedaan latar budaya, perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan kultur. Dan ini dibutuhkan ketika kita berada dalam satu lingkungan pekerjaan, kita dituntut untuk memiliki kompetensi sosial kultural ini. Saudara sekalian yang saya hormati, tujuan dan manfaat pengembangan kompetensi sumber daya manusia ini adalah tujuannya supaya sumber daya manusia Kementerian Agama mampu melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu secara memuaskan. Dengan demikian, maka manfaat yang akan bisa dicapai yaitu meningkatkan kesadaran diri sumber daya manusia Kementerian Agama, kemudian meningkatkan keterampilan dalam bidang tertentu, meningkatkan motivasi SDM Kementerian Agama, dan meningkatkan kinerja organisasi. Sementara sasaran dari pengembangan kompetensi itu yaitu meliputi orang per orang, SDM yang bekerja di situ, dan lingkungan kerja di mana SDM itu bekerja. Dengan demikian maka kompetensi yang terpenuhi dan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas ini akan melahirkan kinerja yang efektif. Jadi bukan hanya kepada SDM-nya, tetapi lingkungan bekerja SDM itu juga harus diciptakan menjadi lingkungan kerja yang mendukung produktivitas. Saudara sekalian yang saya hormati, akan pengembangan kompetensi SDM Kementerian Agama, ini ada beberapa hal yang menjadi concern-nya. Pertama, untuk mendapatkan SDM yang kompeten, SDM Kementerian Agama harus mendapatkan pelatihan yang merata. Oleh karena itu, pertama, dalam pengembangan kompetensi SDM ini harus dipastikan pemerataan pelatihan. Pemerataan pelatihan ini dilakukan mulai dari analisis kebutuhan pelatihan. Kemudian kita petakan pelatihan untuk jabatan fungsional dan jabatan administrasi, serta bagaimana evaluasi pasca pelatihan. Pelatihan diberikan dengan mempertimbangkan akses setiap SDM untuk mendapatkan pelatihan. Selain itu,
SDM kepelatihan juga harus diperhatikan. Ini menjadi hal yang sangat penting karena pelatihan harus disampaikan, harus dikelola, harus diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kepelatihan yang memiliki SDM kepelatihan. Maka penguatan SDM pada lembaga pelatihan itu juga terus senantiasa diperbaiki melalui training of trainers untuk para Widyaiswara. Diadakan uji kompetensi, training of coach untuk penyelenggaraan pelatihan, kemudian manajemen of training untuk pengelola pelatihan, benchmarking, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, sebagai lembaga pelatihan, maka lembaga pelatihan itu harus terjamin kualitasnya, harus terjamin mutunya dengan memberikan penguatan produk sistem kepelatihan, pengembangan kurikulum, modul, pedoman, dan sebagainya. Dan yang penting tentu saja adalah peserta pelatihan, sasaran pelatihan. Dan karena ini justru adalah sasaran yang akan dikembangkan SDM-nya. Maka pelatihan ini harus menjangkau seluas-luasnya SDM Kementerian Agama tadi. Ya, jadi pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga kepelatihan Kementerian Agama harus bisa menjangkau semaksimal mungkin, bahkan semua SDM Kementerian Agama harus menjadi target peserta pelatihan. Saudara sekalian yang saya hormati, nah kembali ke pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan dengan berbagai pola. Pertama dengan pendidikan, baik itu pendidikan degree maupun non-degree. Kemudian melalui pelatihan, dan yang ketiga selain pendidikan dan pelatihan. Yang melalui pelatihan bisa dilakukan secara klasikal maupun non-klasikal. Sementara untuk yang selain pendidikan dan pelatihan, itu bisa dilakukan dengan lokakarya, bimbingan teknis, orientasi, dan lain-lain. Nah, karena lembaga pelatihan itu fokus hanya kepada pengembangan kompetensi yang dilakukan dengan model pelatihan. Sang pendidikan dan lainnya ini di luar tugas dari lembaga kepelatihan. Nah, kenapa pelatihan itu dilakukan? Saudara sekalian yang saya hormati, pelatihan itu dibutuhkan untuk memperkecil gap antara kompetensi yang dikehendaki, yaitu kompetensi jabatan yang telah terdeskripsi dalam setiap jabatan, dengan kompetensi real yang dimiliki oleh pejabatnya. Kalau saya katakan pejabatnya ini bukan semata-mata pejabat dalam pengertian pejabat struktural, tapi juga pejabat fungsional. Nah, untuk menjembatani, untuk memperkecil gap antara kompetensi ideal yang dikehendaki oleh jabatan dengan kompetensi real yang dimiliki oleh pejabatnya ini, maka dibutuhkanlah pelatihan. Nah, model-model pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Agama, pertama pelatihan tatap muka yang tadi kita sebut sebagai pelatihan klasikal, ya, itu pelatihan tatap muka. Yang kedua pelatihan jarak jauh yang kita lakukan secara online. Dan yang ketiga blended learning, pelatihan yang menggabungkan antara tatap muka dan pelatihan online. Pelatihan-pelatihan yang sekarang banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga kepelatihan tidak terkecuali yang dilakukan oleh Pusdiklat Kementerian Agama ini, yaitu blended learning ini, di mana pelatihan menggabungkan model tatap muka dan pelatihan online.
pelatihan kepemimpinan maupun pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional ini banyak menggunakan pola blended learning ini. Yang keempat yaitu Massive Open Online Course atau MOOC, yaitu pelatihan secara mandiri. Peserta bisa mengikuti secara mandiri, meregistrasikan dirinya, kemudian mengikuti pelatihan secara mandiri melalui online yang berbasis asinkronus. Jadi peserta belajar dari bahan-bahan yang disajikan dalam MOOC itu. Demikian paparan singkat tentang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.